على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان والسكان هينادوا عليه بكل الحب Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala menemukanmu pada saat itu dalam keadaan apa? Ailan. Yang dimaksudkan dengan ailan di sini adalah faqiran, yaitu dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak memiliki banyak harta, dalam keadaan mungkin engkau memiliki harta, tapi harta pada saat itu yang engkau miliki hanya pas-pasan saja. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'aghna, yaitu Allah memberikanmu pada saat itu menjadi kaya, menjadi seseorang yang kaya. Dan kalau seandainya kita baca kembali tafsirnya, ay faqiran la mala laka, yang dimaksudkan dengan ailan di sini adalah fakir yang tidak memiliki harta sama sekali padamu. Ya. Fa'aghna ay fa'aghnaka bi Khadijah radhiyallahu anha. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad berupa kekayaan melalui perantara istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Yuqal 'ala ar-rajulu ya'ilu 'ailatan ay idza iftaqara. Jadi yang dimaksudkan dengan 'ailan di sini adalah iftaqara. Dia itu merupakan seorang yang fakir, tidak memiliki harta. Wa qala Muqatil, di sini Imam Muqatil beliau berpendapat faraddaka bima a'taka minar rizq, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikanmu itu menjadi seorang hamba yang ridha terhadap apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu minar rizq, dari rizki. Jadi memang Allah memberikan kepada Nabi Muhammad hati yang luas, hati yang lapang, sehingga beliau bisa menjadi ridha, bisa menjadi seorang hamba yang betul-betul ridha terhadap apapun yang Allah berikan kepada ia pada saat itu. Dan sifat ini merupakan suatu sifat yang betul-betul diistimewakan, sifat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita. Ketika kita diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, begitu sering kali kita lupa bersyukur. Diberikan motor misalnya, kita akhirnya melihat yang lebih kaya daripada kita. Kita melihat yang lebih atas keadaannya dibandingkan apa yang telah kita miliki pada saat itu. Karena kenapa? Kita berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Keimanan kita berbeda dengan Nabi Muhammad. Sehingga apa? Mungkin saja pada saat itu kita belum bisa ridha terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga pentingnya bagi kita untuk mensyukuri apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana yang telah dijelaskan di sini, faraddaka bima a'taka minar rizq, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu selalu, senantiasa beliau itu ridha terhadap rizki apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita diberikan motor, kita lihat di atas kita ternyata ada orang yang dikasih mobil. Ya Allah, kapan kita miliki mobil? Kapan kita punya mobil? Sudah diberikan mobil, ya Allah, orang lain mobilnya itu BMW, orang lain itu mobilnya Jaguar, orang lain kita baru mobilnya Avanza misalnya. Ketika diberikan suatu hal, kita tidak pernah bersyukur. Hal inilah yang harus kita tahan. Hal inilah yang harus kita lawan. Karena kenapa? Di dalam tafsir ini Imam Muqatil berkata, faraddaka bima a'taka minar rizq, yaitu Rasulullah senantiasa ridha terhadap rizki apapun, nikmat apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Wa qala al-Kalbi, Imam Kalbi berkata, qanna'aka birrizq, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikanmu sebagai seorang hamba yang qanaah terhadap apapun yang engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad, pada saat itu Nabi Muhammad menjadi seorang yang betul-betul qanaah. Tidak pernah minder, tidak pernah iri dengan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, tidak pernah. Pertanyaannya lantas bagaimana dengan kita?
ketika orang lain, ketika teman kita, ketika saudara kita, ketika tetangga kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita itu juga bisa bersyukur, bisa menjadi seorang hamba yang betul-betul ridha terhadap apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ataupun kepada saudara kita atau tidak? Apakah kita bisa betul-betul menjadi seorang hamba yang qanaah terhadap apapun yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan rizki tersebut kepada kita atau bagaimana? Wa qala Ibnu Atha beliau berpendapat di sini yang dimaksudkan dengan wa wajadaka 'ailan fa aghna adalah wa wajadaka faqiran nafs fa aghna qalbak, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada saat itu mendapati Nabi Muhammad faqirun nafs, jiwanya memang betul fakir. Jiwanya memang betul tidak memiliki harta yang cukup, tidak memiliki harta yang banyak. Kemudian apa? Fa'aghna qalbak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati Nabi Muhammad menjadi hati yang paling kaya. Tidak ada kekayaan yang dimiliki oleh seseorang di dalam hatinya, di dalam jiwanya, kecuali kekayaan tersebut melebihi kekayaan hatinya Rasulullah SAW. Tidak ada. Apakah ada di antara manusia selain Nabi Muhammad yang bisa melebihi kekayaan hatinya Nabi Muhammad SAW? Tentu jawabannya tidak. Bagaimana tidak? Ketika Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan intimidasi, beliau mendapatkan lemparan, ketika beliau mencari suaka politik, pergi ke sebuah tempat nama daerahnya Taif, yang berada kurang lebih jaraknya itu 70-80 km dari kota Mekah di arah selatannya. Ketika beliau mencari perlindungan, karena beliau mendapatkan intimidasi, mendapatkan hinaan, cacian oleh penduduk kaum kafir Quraisy yang berada di kota Mekah, sehingga beliau mencari suaka politik pada saat itu ke sebuah tempat namanya daerah Taif. Taif ini merupakan daerah pegunungan. Dan pegunungan di sana berbeda dengan pegunungan di sini di Indonesia. Kalau seandainya di sini pegunungannya itu ditumbuhi oleh banyak pohon, ada pohon cengkeh, ada pohon pala, ada pohon sagu, ada pohon ini. Ketika kita berada di sana, pohon-pohon itu sangat jarang sekali. Karena kenapa? Memang tanah yang berada di sana itu berbeda. Gunung-gunung yang berada di sana itu gunung-gunungnya batu. Bahkan jalanan yang dilalui oleh Rasulullah SAW begitu curam, begitu sulit dilalui oleh orang-orang. Akan tetapi ketika beliau sampai di sana, apa yang diperlakukan oleh penduduk kota Taif kepada Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu? Malah dilempari batu sampai berdarah-darah pada saat itu Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika beliau pada saat itu sudah dalam keadaan berdarah-darah di mana-mana, beliau mencari perlindungan, beliau sempat berteduh di sebuah pohon, di sebuah tempat yang sejuk pada saat itu. Kemudian datanglah seorang malaikat. Datanglah malaikat pada saat itu menghampiri Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan di sini malaikat Jibril yang menghampiri Rasulullah. Ada juga yang mengatakan malaikat yang menghampiri Nabi pada saat itu merupakan malaikat penjaga gunung-gunung. Karena memang Taif merupakan daerah pegunungan. Sampai-sampai ditawarkan oleh malaikat Jibril atau malaikat penjaga gunung pada saat itu, apa yang engkau inginkan wahai Nabi Muhammad? Apakah engkau inginkan penduduk Taif ini aku binasakan, aku timpakan, aku hempitkan mereka dengan gunung yang aku jaga ini? Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu? Jangan engkau lakukan itu wahai malaikat. فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Sesungguhnya mereka merupakan kaum, sesungguhnya mereka merupakan orang-orang yang tidak faham, tidak mengerti, tidak paham apa itu ajaran agama Islam. Mereka tidak tahu siapa itu aku sebenarnya. Oleh sebab itu, janganlah engkau lakukan hal tersebut. Jangan engkau binasakan mereka. Jangan engkau azab mereka. Mudah-mudahan nanti anak cucu mereka ada yang beriman kepadaku. Bayangkan bagaimana kayanya hati seorang Nabi Muhammad SAW. Padahal tubuh beliau pada saat itu sudah berdarah-darah. Dan saat ini daerah Taif itu merupakan salah satu pencetak hafiz terbanyak yang berada di Arab Saudi. Karena kenapa? Daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang udaranya sepanjang tahun itu biasanya relatif sejuk.
Kalau seandainya di Madinah puncak panas bisa sampai 47, 48 derajat Celcius, ya. Kalau seandainya musim panas puncaknya seperti itu, tapi kalau seandainya kita berada di kota Taif yang jaraknya kurang lebih 70 sampai 80 km dari kota Mekah, itu cuacanya begitu sejuk. Sehingga saat ini kalau seandainya musim panas, banyak orang-orang, baik itu mahasiswa, baik itu pelajar, baik itu orang tua, mereka pergi ke sana untuk apa? Daurah tahfidz. Untuk mengikuti daurah, untuk mengikuti penataran, untuk menghafal Al-Quran. Ada yang menambah hafalan barunya, ada yang mengulangi hafalannya, memurajaah, sehingga tempat tersebut merupakan salah satu tempat yang menjadi pencetak hafiz terbanyak. Para penghafal Al-Quran terbanyak yang berada di Arab Saudi. Ini merupakan doa Nabi Muhammad SAW yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau seandainya kita berada di posisi Nabi Muhammad pada saat itu, sudah diusir dari Ambon misalnya, kita cari perlindungan, pergi ke pulau sebelah, sudah jauh-jauh kita berada di sana, bukannya mendapatkan perlindungan, malah dilempari batu, kepala pica, gigi patah, tangan berdarah, kaki luka. Maka apa yang akan kita lakukan? Kira-kira bisa atau tidak? Hal yang sama yang kita lakukan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW mungkin belum tentu bisa. Atau hampir bisa dipastikan kita tidak akan mungkin bisa melakukan hal yang sama. Karena kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan hati Nabi Muhammad SAW menjadi hati yang betul-betul kaya. Sehingga apa? Beliau menjadi seorang yang betul-betul pemaaf. Tidak pernah memendam rasa dendam itu di dalam dirinya. Tidak pernah disimpan di dalam hatinya rasa dendam itu. Sehingga apa? Kalau seandainya ada orang yang menyakiti dirinya, selagi itu bukan menghina agama Islam, maka beliau sama sekali tidak pernah menyimpan rasa dendam di dalam hatinya. Waqila, pendapat lain mengatakan, wajadaka faqiran. Allah Subhanahu Wa Taala mendapatimu pada saat itu faqiran, tidak memiliki harta, minal hujaj, faqir minal hujaj, yaitu miskin, fakir dari apa? Hujaj. Hujaj ini merupakan bentuk jamak dari hujjah. Jadi pada saat itu beliau itu fakir dari yang namanya hujjah, dari yang namanya bukti-bukti, dari yang namanya dalil-dalil, wal barahin, dan petunjuk. Kemudian apa? Allah Subhanahu Wa Taala fa'aghnaka biha, memberikan kekayaan berupa petunjuk-petunjuk, berupa dalil-dalil, berupa burhan-burhan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau. Maka pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kembali tentang permasalahan anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, janganlah engkau apakan? Fala taqhar, ay la tusallit alaihim bidzulm. Janganlah engkau dominasi anak yatim tersebut, janganlah engkau kuasai anak yatim tersebut bidzulm, dengan cara kezaliman. Karena kenapa? Begitu banyak anak-anak yatim yang berada di sekeliling kita, kemudian ada beberapa oknum yang sengaja mencoba menguasai anak yatim ini, menguasai harta anak yatim yang ia miliki, yang harusnya menjadi haknya, ia kuasai dengan apa? Dengan zulm, dengan cara kezaliman. Kemudian apa yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan? Idfa' ilaihi haqqahu, berikanlah kepada dia hak-haknya. Berikanlah kepada anak-anak yatim tersebut hak-haknya. Karena kenapa? Anak yatim merupakan anak yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Wadhkur yatamak. Maka pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala memperingati Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata wadhkur yatamak di sini. Yaitu ingatlah bagaimana kondisi ketika engkau menjadi seorang anak yang yatim, wahai Nabi Muhammad. Maka janganlah engkau menguasai dia. Janganlah engkau berbuat semena-mena kepada anak yatim. Kembali kita tanyakan hal ini kepada diri kita. Apa yang telah kita lakukan terhadap anak-anak yatim yang berada di sekeliling kita? Apakah kita biarkan mereka terlantar begitu saja? Sehingga kita biarkan anak-anak yatim yang berada di sekeliling kita menghisap rokok,
berkata-kata yang tidak sopan, dia tidak pernah pergi ke dalam masjid, dia tidak pernah belajar mengaji, dia tidak pernah sekolah. Apakah hal ini yang kita lakukan kepada anak-anak yatim yang berada di sekeliling kita atau bagaimana? Wa an Mujahid, Imam Mujahid di sini beliau berpendapat yang dimaksudkan dengan fala taqhar ay fala tahtaqir. Janganlah engkau hinakan orang-orang yatim itu. Janganlah engkau rendahkan anak-anak yatim tersebut. Fa'ala hadza yahtamil ay yakuna nahyan an qahrihi. Oleh sebab itu di dalam ayat ini makna yang terkandung di dalamnya adalah berupa larangan bagi kita untuk apa? Untuk menguasai apa yang telah dimiliki oleh anak yatim dengan cara kezaliman. Dengan cara yang bukan haknya kita kuasai harta mereka. Bizulmihi wa akhdhi malihi, yaitu dengan cara kezaliman dan dengan cara mengambil harta anak-anak yatim tersebut. Kemudian pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan anak yatim secara khusus? Kenapa bukan anak-anak yang lain saja, misalnya anak-anak miskin yang disebutkan oleh Allah, atau anak-anak fakir yang disebutkan oleh Allah, atau anak-anak apalah misalnya. Oleh sebab itu di sini disebutkan wa khassal yatim, di sini kenapa dikhususkan anak yatim? Li'annahu la nasira lahu ghairallahi ta'ala. Karena anak yatim tersebut mereka tidak memiliki penolong sama sekali. Mereka tidak memiliki orang yang mampu membantu mereka ghairallahi ta'ala, kecuali mereka hanya memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghalladha fi amrihi, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menekankan di dalam perintah ini. Fa ammal yatima fala taqhar, jangan sekali-kali kalian hinakan, jangan sekali-kali kita hinakan, kita rendahkan, kita remehkan anak yatim tersebut, kita kucilkan, jangan. Bitaghlizil uqubati ala zalimihi, karena Allah Subhanahu wa taala juga betul-betul akan memberikan azab yang begitu dahsyat, akan memberikan azab yang betul-betul pedih, akan memberikan siksaan yang betul-betul berat kepada orang-orang yang memang mereka itu kerjanya adalah menzalimi anak-anak yatim, tidak perhatian dengan anak-anak yatim. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengkhususkan penyebutan anak yatim dibandingkan orang-orang yang lain. Permasalahan yang selanjutnya, wadallatil ayah 'ala al-lutfi bil yatim. Pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita untuk apa? 'Ala al-lutfi bil yatim, untuk berbuat lemah lembut terhadap anak yatim. Untuk berbuat kasih sayang, memberikan kasih sayang dengan lemah lembut kepada anak-anak yatim. Wa birrahu, dan memberikan kebaikan kepada dia, kepada mereka. Wal ihsan ilaihi, dan memberikan ihsan. Berbuat ihsan, berbuat kebaikan, berperilaku secara profesional, berbuat baik kepada mereka. Di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Bahkan ihsan ini merupakan derajat tertinggi seorang muslim. Merupakan derajat tertinggi, sehingga apa? Terlebih ketika kita berhadapan, ketika kita bertemu, ketika kita menemukan anak yatim yang berada di sekitar kita, wajib hukumnya kita berbuat ihsan kepada mereka. Karena kenapa? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat profesional kepada anak yatim. Wal ihsan ilaihi. Hatta qala Qatadah, sampai-sampai Qatadah beliau mengatakan di sini, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah untuk anak yatim itu seperti bapak yang maha pengasih terhadap anaknya. Seorang bapak tidak akan mungkin dia tidak sayang kepada anaknya, kecuali bapak yang tidak memiliki hati. Seorang bapak tidak akan mungkin dia itu menyiksa anaknya,
kecuali bapak yang memang betul-betul tidak memiliki hati. Seorang bapak tidak akan mungkin dia biarkan anaknya bergaul dengan pergaulan bebas. Tidak akan mungkin. Tidak akan ia biarkan anaknya itu menghisap rokok. Tidak akan ia biarkan anaknya itu terlantar begitu saja, tidak sekolah, tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan pakaian yang bagus, tidak mendapatkan makanan, dia dalam kondisi kelaparan. Tidak akan mungkin. Sehingga apa? Imam Qatadah beliau mengatakan, kun lil yatimi, jadilah untuk anak yatim itu kal abir rahim, seperti bapak yang mengasihi, yang menyayangi anaknya. Waruya an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki pada saat itu, syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam an qaswati qalbihi, tentang kerasnya hati dia. Jadi di zaman Rasulullah pun ada sahabat yang hatinya itu keras. Dia kalau seandainya melihat kezaliman, ya sudah, dia biarkan begitu saja, tidak dia ingkari. Ketika ia melihat anak yatim yang terlantar, dia biarkan begitu saja. Urusan-urusan dia, bukan urusan saya. Hatinya itu keras. Ketika ada melihat orang tua yang membutuhkan pertolongan misalnya, dia biarkan begitu saja, urusan-urusan dia. Tidak ada sangkut pautnya dengan saya. An qaswati qalbi, karena kenapa? Hatinya itu keras. Sampai-sampai ketika dibacakan ayat Al-Quran, tidak pernah sama sekali matanya itu meneteskan air mata. Ini merupakan salah satu di antara ciri-ciri kerasnya hati. Faqala, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, in aradta ayyulayyan, kalau seandainya hatimu itu ingin dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, famsah ra'sal yatim, maka usaplah kepala anak yatim. Wa at'imil miskin, dan berikanlah makan kepada orang-orang miskin. Sehingga apa? Pada hari Asyura, seringkali orang-orang itu menjadikan hari Asyura ini sebagai Idul Yatim atau Idul Aitam, hari raya anak yatim. Berdasarkan dari sebuah hadis, walaupun hadis tersebut dhaif, tapi tidak menjadi masalah juga kalau seandainya kita mengamalkan hadis ini. Karena kenapa? Hadis tersebut bunyinya, man masaha ra'sa yatimi yauma Asyura, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya pada setiap helaian yang dimiliki oleh anak yatim, helaian rambut yang dimiliki oleh anak yatim. Dengan jumlah tersebutlah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Hadis ini memang hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini merupakan hadis maudhu', hadis palsu. Tapi ternyata ada hadis lain yang menguatkan hadis tersebut. Yaitu hadis apa? Hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang mana sahabat pada saat itu mengadu kepada Rasulullah tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah mengatakan, in aradta ayyulayyan, kalau seandainya engkau ingin dilembutkan hatinya, famsah ra'sal yatim, maka usaplah kepala anak yatim. Yang dimaksudkan dengan usapan di sini bukan hanya mengusap begitu saja kemudian kita biarkan, tidak. Tapi yang namanya mengusap di sini adalah kita berikan dia apapun yang terbaik yang kita miliki. Makanan yang terbaik yang kita miliki kita berikan kepada dia. Kita berikan pendidikan terbaik kepada dia. Itu yang dimaksudkan dengan famsah ra'sa yatim. Bukan hanya diusap kepalanya begitu saja kemudian kita telantarkan, kita biarkan, tidak. Itu bukan yang dimaksudkan dengan famsah ra'sa yatim. Kemudian wa fi sahih, di dalam sahih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana wa kafilul yatim lahu aw li ghairihi kahataini wa asyara bis sabbabah wal wusta. Saya dengan orang-orang yang mengayomi
yang mengasihi, yang menjadi kafil, yang mengurusi anak-anak yatim, saya dengan dia kahataini, seperti dua jari ini. Wa asyara bis-sababa wal wusta, sambil menunjuk ke arah jari telunjuk dengan jari tengah. Berarti kondisinya pada saat itu, nanti di akhirat, Rasulullah dengan orang-orang yang mengasuhi anak-anak yatim, ya, yang mengurusi anak-anak yatim, yang memberikan harta kepada anak yatim, yang memberikan pendidikan kepada anak-anak yatim, maka posisinya dia betul-betul berdekatan menjadi tetangga dengan Rasulullah SAW. Karena belum tentu orang-orang yang masuk surga akan menjadi tetangga langsung dengan Rasulullah SAW. Wa min hadits Ibnu Umar, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal yatima idza baka, ketika seorang anak yatim itu ia menangis, ihtazza li bukaihi 'arsyur rahman, maka pada saat itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar, bergoncang ketika mendengarkan ada anak yatim yang sedang menangis. Fayaqulullahu ta'ala li malaikatih, kemudian pada saat itu ketika bergetar, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, man dzalladzi abka hadzal yatim, siapa yang menangiskan anak yatim ini, alladzi ghayyabat abahu fit turab, yang mana anak yatim ini telah ditinggalkan oleh bapaknya telah dikubur, telah berada di bawah kubur. Siapa yang menjadikan anak yatim ini menjadi anak yang menangis pada saat itu? Fataqulul malaikah, maka pada saat itu malaikat menjawab, Rabbana anta a'lam, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya engkau yang lebih tahu. Fayaqulullahu ta'ala li malaikatih, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berkata kepada malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, ishhadu, bersaksilah, anna man askatahu wa ardah, barang siapa yang menjadikan anak yatim tersebut menjadi diam, dia tidak menangis, wa ardah, kemudian menjadikan anak yatim tersebut menjadi ridha, an urdihi yaumal qiyamah, saya akan ridha kepadanya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ridha kepada orang-orang yang mendiamkan anak yatim ketika ia menangis. Ketika ia menangis karena dalam kondisi kelaparan yang ia derita pada saat itu. Kemudian kemudian kita berikan kepada mereka makanan. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada malaikat, siapa yang mendiamkan anak yatim tersebut? Siapa yang menjadikan anak yatim tersebut itu menjadi anak yatim yang ridha, menjadi diam pada saat itu? Siapa? An urdihi yaumal qiyamah, saya akan ridha terhadapnya pada hari kiamat. Fakana Ibnu Umar, kemudian pada saat itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, idza ra'a yatiman, ketika ia melihat seorang anak yatim, masaha bi ra'sihi, ia usap kepalanya, wa a'tahu syai'an, kemudian pada saat itu ia memberikan apa yang ia miliki kepada anak yatim tersebut. Wa qala Aktham ibn Safi, berkata juga Aktham ibn Safi, al-adhilla arba'ah, orang-orang yang dihinakan, orang-orang yang terhina itu ada 4 golongan, kata Aktham ibn Safi. Siapa saja mereka orang-orang yang terhina di dunia ini? Yaitu yang pertama an-nammam, orang-orang yang semasa hidupnya mereka biasa mengadu domba. Mereka biasa mengadu domba antara A dengan B, antara C dan D. Dia biasa mengadu domba. Ia suka permusuhan yang terjadi antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW ketika beliau sedang melewati 2 kuburan, marra biqabraini, kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pada saat itu? Innahuma la yu'azzaban, 2 orang ini yang sedang berada di dalam kubur, mereka sedang dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, kemudian siksaannya itu bukan siksaan yang biasa, akan tetapi siksaan yang begitu dahsyat, siksaan yang begitu pedih.
Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang menyebabkan dua orang ini mendapatkan siksaan di dalam kubur dengan siksaan yang begitu pedih. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Disebabkan karena adu domba. Disebabkan karena adu domba yang menyebabkan dia mendapatkan siksaan di dalam kubur. Di dalam kuburnya saja sudah mendapatkan siksaan. Lantas bagaimana dengan kondisinya ketika ia berada di akhirat nanti? Wa ammal akhar fakana la yastatiru minal baul. Sedangkan yang satunya lagi disiksa karena dia tidak pernah bersih ketika melakukan istinja. Ketika selesai dia buang air kecil, ketika dia beristinja itu tidak pernah bersih. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau seandainya buang air kecil jangan berdiri. Lakukanlah dengan cara jongkok. Karena kenapa? Kalau seandainya kita lakukan dengan cara jongkok, dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka istinja kita akan sempurna. Tidak akan lagi ada yang namanya tetesan-tetesan kecil yang keluar dari kemaluan kita, yang akan mengenai pakaian kita, celana dalam kita. Kalau seandainya najis telah terkena pakaian dalam kita, maka lantas bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Apalagi salat, terlebih lagi ibadah salat yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kita kecuali dilakukan dengan dalam keadaan suci. Jadi pertama yang akan terhina di dunia itu berupa an-namam, orang-orang yang biasa mengadu domba. Yang kedua adalah al-kadzdzab, yaitu orang-orang yang biasa berbohong, berkata-kata dusta, tidak pernah menepati janji, dia akan terhina. Orang-orang tidak akan percaya lagi dengannya. Orang-orang tidak akan senang dengan keberadaan dia kalau seandainya dia menjadi seorang yang al-kadzdzab, menjadi seorang yang pendusta, menjadi seorang yang parlente kalau seandainya kata orang Ambon. Menjadi orang-orang yang tidak pernah berkata jujur dengan apa yang ia katakan pada saat itu. Yang ketiga adalah orang-orang yang akan terhina di dunia ini al-madyun. Apa itu al-madyun? Orang-orang yang biasa berhutang. Dengan mudahnya ia pinjam ke sana kemari. Bahkan menjadi tabiat dia, menjadi kebiasaan dia meminjam. Karena seringkali orang-orang yang meminjam ini, ketika diminta untuk mengembalikan pinjamannya, dia lebih galak daripada kita. Dia lebih sadis daripada kita. Oh saya ini baru pinjam sedikit, saya minta-minta katong terus. Tiap hari tagih-tagih. Padahal dia yang meminjam. Sehingga apa? Kata Aktham ibn Safi, orang-orang yang biasa menjadi kebiasaan hidupnya itu berhutang, mereka akan terhina. Dan yang terakhir kata beliau adalah al-yatim. Orang-orang yatim di dunia ini banyak yang menyepelekan mereka, banyak yang menghinakan mereka. Sehingga apa? Sengaja Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan ayatnya, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim, jangan engkau kecilkan mereka. Jangan engkau kucilkan mereka. Jangan engkau hinakan mereka. Ats-tsalitsah, permasalahan yang selanjutnya. Qauluhu ta'ala wa ammas sa'ila fala tanhar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammas sa'ila fala tanhar, artinya adalah adapun orang-orang yang meminta kepadamu fala tanhar. Yang dimaksudkan dengan fala tanhar di sini adalah ai la tazjarhu. Janganlah engkau caci mereka. Orang-orang yang datang kepada kita meminta bantuan misalnya, "Pak, minta do, kita belum makan 3 hari, minta kepeng bareng sadiki, parbali baras, parbali makanan." Maka jangan sekali-kali kita caci mereka. Jangan sekali-kali kita hinakan mereka. Karena kenapa? Allah berfirman, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Coba kejadian yang sering terjadi di antara kita, begitu ada orang yang datang, ya Allah, ini orang datang terus. Ya Allah, tiap hari datang ke sini. Barang usai sing bisa pi mencari. Barang usai sing bisa pi kerja. Usai ada kaki, usai ada tangan, usai ada mata, bisa mencari, bisa kerja. Kenapa usai datang minta-minta terus? Akhirnya keluarlah dari mulut kita kata-kata yang kasar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegur kita, memperingatkan kita, wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan kalian caci kalau seandainya ada orang yang datang meminta kepada kita, jangan. Barang Ustaz kalau seandainya katong saya bikin begitu dia datang lagi.
Betul ke sing? Betul tidak? Mungkin pengalaman pribadi Pak ya. Fahuwa naha an ighlazil qaul. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita an ighlazil qaul. Untuk apa? Mengeluarkan kata-kata yang kotor. Mengeluarkan kata-kata yang berat sehingga hati orang tersebut menjadi terluka. Walakin, akan tetapi, ruddahu bibadlin yasirin. Akan tetapi berikanlah dia dengan pemberian walaupun itu yasir, merupakan sesuatu hal yang sedikit, yang sederhana. Berikanlah dia walaupun hal tersebut itu merupakan hal yang sedikit saja. Kalau seandainya katong ada kepeng 10.000, kasih 10.000 walaupun itu kecil. Jangan sampai ya Allah di dalam kantong ini ada 10.000 dengan 2.000. Kira-kira katong pilih mana ya? Mentang-mentang yasir di sini, sederhana, kecil, katong kasih yang paling kecil. Jangan, ya. Bukan begitu maksudnya. Awradun jamil. Atau berikan dia dengan sesuatu yang membuat dia itu senang. Jamil itu artinya indah. Jamil itu artinya sesuatu yang indah. Atau bisa juga yang dimaksudkan dengan rad di sini adalah tolak. Maksudnya apa? Tolaklah dia dengan perkataan yang indah. Kalau seandainya memang kita tidak mampu memberikan kepada dia, sehingga kita akhirnya menolak apa yang diinginkan olehnya, tolaklah dengan cara yang sopan. Tolaklah dengan cara yang santun, jangan cara yang kasar. Ya Allah, mohon maaf. Nanti juai besok sudah datang ke sini. Barang hari ini katompung rezeki baru sedikit, baru cukup para katompung keluarga misalnya. Sehingga belum bisa memberikan kepada engkau. Besok sudah datang lagi ke sini. Insya Allah kalau seandainya ada rezeki lebih, nanti kita kasih. Kalau seandainya kita memiliki proposal misalnya yang akan kita ajukan kepada atasan, kepada orang pemerintahan misalnya. Lantas kira-kira kalau seandainya proposal kita ditolak dengan cara yang kasar, tiba-tiba dilempar langsung, datang ke sini main kasih proposal terus. Kira-kira sakit hati ya sing? Sakit hati. Oleh sebab itu wa ammas sa'ila fala tanhar. Yaitu apa? Kita harus ruddahu bibudlin yasir. Kita berikan walaupun sedikit saja. Walaupun hal yang sederhana. Atau kita tolak dengan cara yang sopan dan cara yang santun. Wa qala Ibrahim ibni Adham, dan Ibrahim ibni Adham di sini beliau berkata, ni'mal qaumu as-su'al. Sebaik-baiknya golongan, sebaik-baiknya kaum adalah as-su'al, adalah orang-orang yang meminta-minta, yang datang kepada kita. Kok bisa? Kenapa beliau mengatakan sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya orang adalah orang yang datang meminta-minta kepada kita? Karena kenapa? Yahmiluna zadana ilal akhirah. Karena melalui perantara dialah bekal kita itu bisa sampai ke akhirat. Karena melalui perantara dialah orang yang meminta-minta, amal ibadah kita itu bisa sampai di akhirat. Pernah saya menonton ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum rahimahullah. Beliau mengatakan, kalau seandainya ada orang yang datang kepada kita meminta-minta, maka berikanlah kepada dia. Dan katakanlah di dalam diri kita, bahwasanya apa yang telah aku berikan kepadamu, nanti akan aku ambil di akhirat. Bayangkan, ternyata Kiai Haji Zainuddin MZ pada saat itu, beliau mengambil perkataan seorang ulama besar. Ni'mal qaumu as-su'al. Sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya golongan, sebaik-baiknya orang adalah orang yang datang meminta-minta kepada kita. Karena kenapa? Yahmiluna zadana ilal akhirah. Karena melalui perantara dialah mereka yang akan membawa bekal kita sampai di akhirat. Apapun yang telah kita berikan di dunia ini kepada orang-orang yang membutuhkan, niscaya pasti akan kita ambil di akhirat. Kalau seandainya ada orang-orang yang meminta-minta datang kepada kita, walaupun orang tersebut parlente, berbohong, ternyata dia merupakan orang yang mampu, tapi ketika kita melihat dia, kita lihat dalam kondisi yang memang betul-betul membutuhkan,
Ya sudah, kita berikan saja secara ikhlas. Toh pada akhirnya bekal tersebut, harta tersebut nanti akan kita ambil sebagai bekal kita nanti di akhirat. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai beliau berkata di sini, as-sa'ilu baridul akhirah. Orang yang meminta-minta, baridul akhirah, merupakan posnya orang akhirat. Tahu orang pos kasih? Apa pekerjaannya orang pos? Mengantarkan surat. Ibrahim An-Nakhai beliau berkata, as-sa'ilu baridul akhirah. Orang pos yang diutus dari akhirat. Itu orang yang meminta-minta. Waqila, pendapat yang lain mengatakan, al-muradu bis-sa'il huna, yang dimaksudkan dengan as-sa'il di sini adalah alladzi yas'al 'anid din, yaitu orang yang menanyakan tentang perihal, tentang permasalahan agama. Jadi kalau seandainya ada orang yang menanyakan kepada kita tentang permasalahan agama dan kita tahu jawabannya, maka kita jawab. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu, kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam atau wallahu a'lam. Kita tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu, atau saya belum tahu, nanti akan saya cari jawabannya. Jangan sampai kita tidak tahu jawabannya kemudian kita asal memberikan jawaban, asal kita memberikan fatwa, ternyata fatwa tersebut atau jawaban tersebut melenceng, ngawur, salah misalnya. Jadi kalau seandainya kita tidak paham tentang permasalahan agama, ya kita jawab belum paham atau belum tahu, nanti akan kita cari tahu jawabannya. Jadi yang dimaksudkan dengan as-sa'il di sini, pendapat berikutnya adalah yang datang kepada Rasulullah kemudian bertanya tentang permasalahan agama, fala tanhar, jangan engkau hina mereka. Datang-lai perbeta. Orang ini datang terus perbeta. Tanya permasalahan solat lay. Tanya permasalahan wudu lay. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Orang yang datang lalu menanyakan kepada Rasulullah, menanyakan kepada kita tentang permasalahan agama. Jadi kalau seandainya menanyakan tentang permasalahan agama, tanya kepada ahlinya. Jangan tanya permasalahan agama kepada orang yang ahli ekonomi. Nanti dijawabnya tentang permasalahan uang. Jangan menanyakan permasalahan kedokteran kepada orang yang ahli sosiologi. Nanti jawabannya akan ngawur. Kenapa ayat ini diturunkan? Waruya, diriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sa'altu rabbi mas'alah. Saya pernah meminta kepada Rabbku Allah Subhanahu wa taala sebuah permasalahan, sebuah permintaan. Wadittu anni lam as'alha. Saya berharap bahwasanya permintaan ini belum pernah diminta sebelumnya. Qultu, kemudian pada saat itu saya berkata, kata Rasulullah, "Summa Isya?" Berapa menit lagi? 5. Ya. Kita selesaikan hadis ini saja, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Qultu, Rasulullah berkata pada saat itu, "Ya Rabb, ya Allah, ittakhadta Ibrahim khalilan." Engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihmu, ya Allah. Wa kallamta Musa taklima. Dan engkau pernah berbicara langsung kepada Nabiullah Musa. Wa sakharta ma'a Dawud al-jibala yusabbihan. Kemudian engkau menjadikan gunung-gunung itu, mereka semuanya tunduk kepada Nabi Daud. Wa ataita fulanan kada. Dan engkau telah memberikan kepada Nabi fulan berupa ini. Jadi disebutkan oleh Rasulullah kelebihan-kelebihan, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi-nabi yang lainnya. Faqala azza wa jal. Jadi pada saat itu Rasulullah beliau mengadu kepada Allah. Ya Allah, engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang kekasih. Engkau telah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Engkau telah menjadikan Nabi Daud itu seluruh gunung-gunung tunduk, bahkan bertasbih kepada beliau. Dan engkau telah menjadikan kepada Nabi fulan, Rasul fulan, ini, itu. Faqala azza wa jal.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada saat itu berkata, menjawab, "Alam ajidka yatiman fa'awaituka." Bukankah aku pada saat itu mendapatimu dalam keadaan yatim, wahai Nabi Muhammad? Fa'awaituka. Kemudian kami asuh engkau. Kemudian kami berikan pendidikan terbaik kepada engkau. Alam ajidka dhallan fahadaituka. Bukankah tadinya aku mendapatimu dalam keadaan belum mengetahui syariat, belum mengetahui agama Islam, belum mendapatkan Al-Quran. Fahadaitu. Kemudian kami berikan petunjuk tersebut. Kami berikan kepada engkau berupa risalah, berupa nubuah. Alam ajidka ailan fa'agnaituka. Bukankah kami mendapatimu dalam keadaan fakir, fa'agnaituka, kami cukupkan engkau. Alam ashrah laka sadraka ya Muhammad. Bukankah telah kami lapangkan kepadamu dadamu wahai Nabi Muhammad? Hatimu telah kami lapangkan wahai Nabi Muhammad. Alam utika ma lam uti ahadan qablak. Bukankah telah kami berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad apa-apa yang tidak pernah aku berikan kepada orang-orang selain kepadamu wahai Nabi Muhammad? Yaitu apa? Khawatimah surat Al-Baqarah. Yaitu bagian terakhir dari surah Al-Baqarah. Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai terakhir dari surah Al-Baqarah. Alam attakhidaka khalilan. Bukankah aku juga telah menjadikanmu sebagai seorang kekasihku wahai Nabi Muhammad? Kama takhadtu Ibrahim khalilan. Sebagaimana aku menjadikan Nabi Ibrahim itu juga sebagai khalilku, kekasihku. Pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan, Qultu bala ya Rabb. Betul ya Allah. Jadi setelah mendengarkan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad pada saat itu beliau akhirnya menjadi seorang yang betul-betul senang, betul-betul gembira. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan mengakhiri surah Ad-Duha dan kita akan mengambil bagian dari surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد سيد الأكوان. على المدينة نور يبان. محمد سيد